Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik pencarian dalam satu hari ini. Kita akan melihat bagaimana warganet membahas salah satu trending pencarian nih Gemma. Ini yang terkait dengan kebakaran yang terjadi kemarin hari Selasa, yaitu di gedung Teradron yang tepatnya berada di Jakarta Pusat. Tentunya dengan apapun yang menjadi hasil investigasi dan hari ini juga masih terus berlangsung identifikasi terhadap 22 jenazah yang ditemukan. Kita akan bahas langsung pemirsa dalam Newsline trending topik berikut ini dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, kemarin kebakaran hebat melanda gedung perkantoran Teradron yang tepatnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mana insiden tragis ini terjadi saat jam makan siang, yaitu pada pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini pemirsa terdapat 22 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan hingga kini belum semuanya yang bisa teridentifikasi. Tadi pemirsa kami sempat mewawancarai salah satu reporter kami yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang menyampaikan dari 22 karyawan yang dinyatakan tewas dalam kebakaran kemarin, sudah ada 7 karyawan yang bisa teridentifikasi dan terus dilakukan identifikasi sampai selesai nanti. Pemirsa, berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi, api ini berasal dari lantai 1. Jadi pemirsa, untuk gedung ini ada 7 lantai dan di lantai 1 adalah gudang tempat penyimpanan baterai drone yang jenisnya adalah litium. Dari situ pemirsa ada dugaan kalau baterai meledak hingga menyebabkan kebakaran. Sementara terkait dengan karyawan yang berada di lantai atas ini kesulitan untuk menyelamatkan dirinya, Gemma dan pemirsa. Jadi hampir semua karyawan itu ya pemirsa panik dan juga berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing hingga naik ke atas rooftop gedung, bahkan ada juga yang terjatuh. Hal ini dikarenakan pemirsa, informasi yang kami dapatkan memang hanya ada satu akses pintu keluar masuk dari gedung tersebut. Maka dari itu ketika kebakaran terjadi di lantai 1, para pegawai yang dominasi berada di lantai 4 dan juga lantai 5 ini tidak bisa untuk menyelamatkan diri turun ke lantai 1 sehingga harus naik ke rooftop untuk bisa berusaha menyelamatkan diri. Tapi sayangnya tidak semua pegawai Jessica ya yang berhasil menyelamatkan diri karena memang ketika ditemukan oleh petugas ini banyak sekali korban yang masih berada di lantai 4, 5 bahkan berada di tangga ketika akan menaiki lantai ke bagian rooftop. Jadi pemirsa, total memang ditemukan ada 22 korban meninggal dunia. Ini terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah visual yang kami ambil kemarin langsung dari lapangan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, di mana proses evakuasi yang berlangsung ini hanya menggunakan satu tangga dan juga tali untuk membantu evakuasi karyawan yang berhasil naik ke rooftop untuk menyelamatkan diri. Pemirsa, untuk seluruh korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk 22 jenazah ini dinyatakan masih dalam proses identifikasi, sedangkan untuk korban tewas yang ditemukan paling banyak ini ada di lantai 3 dan 4, serta di koridor dan juga di tangga. Nah pemirsa, sebagian besar korban meninggal dunia ini diduga kuat akibat kehabisan oksigen ataupun menghirup gas karbon monoksida, bukan karena luka bakar. Maka dari itu tim pusat laboratorium forensik Polri menyebut kalau 22 jenazah korban ditemukan dalam kondisi utuh, memungkinkan identifikasi tanpa tes DNA. Ya, kemudian ada 54 orang pemirsa dilaporkan selamat dari total 76 pegawai yang berada di gedung saat kejadian. Beberapa di antaranya ini dievakuasi secara dramatis melalui rooftop gedung ke bangunan sebelah. Kemudian tingginya angka korban jiwa ini disorot pemirsa karena analisa sementara
mengungkap bahwa gedung tersebut hanya memiliki satu akses keluar masuk dan membuat evakuasi menjadi sulit saat asap pekat menutupi pandangan. Gedung juga tidak dipenuhi atau memenuhi standar keselamatan. Hal ini membuat keluarga korban kecewa dan meminta dilakukannya audit menyeluruh terhadap gedung. Kita akan melihat bagaimana pernyataan dari kerabat korban berikut ini. 15 meter itu kayaknya tidak layak dan bukan standar perkantoran. Jadi itu yang kami sayangkan. Karyawan ada di dalam, bayangin, kemudian K3-nya, keamanan dan keselamatan kerjanya tidak terpenuhi, kemudian tidak ada apar, apalagi yang disebutkan lagi itu gudang itu di bawah, karyawan itu di lantai 3, 4, dan 5 dan 6. Ini menyalahi prosedural gitu ya. Dan saya pun juga meminta kepada Pemprov maupun kepolisian, kok bisa di tengah kota ruko dengan standarnya 4 lantai kok tiba-tiba keluar dengan 7 lantai. Ini pasti ada sesuatu ya, terjadi kelalaian atau mungkin penyalahgunaan wewenang, bisa keluar terbit izin operasinya. Ini yang kami sayangkan. Jadi kami berharap pada kepolisian dan aparat Pemprov. Pemirsa, hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam bersama dengan tim Lab4 untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan juga menelusuri potensi adanya unsur pidana termasuk adanya kelalaian dalam sistem keamanan gedung dan juga prosedur penyimpanan baterai. Kita sama-sama simak pernyataan dari AKBP Robi Heri Saputra selaku Kasat Reskrim. Pidananya, ya, kita masih menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam kejadian kebakaran yang terjadi ini. Kalau kelalaian dari mungkin operator atau seperti apa? Ya, termasuk dengan kelalaian apakah dari pihak operator, manajemen atau pemilik gedung juga kita masih penyelidikan dulu. Kalau kemungkinan lain selain ledakan dari baterai itu ada nggak? Kemungkinan ada saja, makanya kita lakukan kegiatan ini untuk membuat terang berbagai macam kemungkinan yang disampaikan oleh para saksi maupun bukti-bukti yang kita temukan secara forensik. Tapi dari informasi memang tidak ada akses lain ya Pak, artinya cuma ada satu akses untuk keluar masuk gedung ini. Tadi kita dengan tim forensik juga sudah melakukan pemeriksaan ulang, penyusuran termasuk dari lantai bawah sampai lantai paling atas. Itu tujuannya untuk menyisir kembali, jangan sampai kita ketinggalan, ada korban tertinggal, ternyata tidak ada dan bersih. Juga kita temukan bahwa memang masuk dan keluarnya itu hanya melalui pintu bawah depan itu saja. Pemirsa, hingga saat ini tim dari pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Kita akan tunggu bagaimana nanti hasilnya. Selain itu, identifikasi juga terus dilakukan. Hingga saat ini progresnya ada 7 jenazah yang sudah diidentifikasi. Ini artinya masih ada jenazah lainnya yang akan terus diidentifikasi. Pemirsa, tadi kalau kita juga mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian, ini terdapat 22 jenazah yang ditemukan karena kebakaran yang terjadi di gedung Teradron, tepatnya berada di Jakarta Pusat, dan ke-22 jenazah ini ditemukan dalam kondisi utuh yang artinya mereka meninggal dunia karena justru kehabisan oksigen atau justru menghirup CO atau karbon monoksida. Dan pemirsa, kasus ini juga sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat karena Mendagri juga mengatakan sudah mendapatkan telepon dari Mensesnek yang mana sudah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kasus ini dan juga meminta kepada pihak terkait untuk segera melakukan investigasi dan juga melakukan evaluasi prosedur serta tata cara pencegahan dan juga penanganan kebakaran di gedung. Ini juga akan mengambil sejumlah langkah-langkah pencegahan dan juga diharapkan ya Jessica agar perusahaan segera memberikan statement karena hingga saat ini belum ada statement apapun dari pihak perusahaan dan semoga kedepannya bisa menjadi evaluasi bersama terutama untuk pengurus gedung ya untuk memikirkan jalur evakuasi dan juga seperti apa mitigasi ketika nantinya ada bencana yang serupa terulang kembali. Artinya saat ini yang menjadi sorotan adalah SOP dari keselamatan itu sendiri. Tadi juga berdasarkan keterangan dari kerabat korban dinyatakan seharusnya gedung hanya 4 lantai, ternyata menjadi 7 lantai dan juga hanya ada 1 pintu keluar dan ini yang akan terus didalami dan bahkan pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan apakah ada unsur pidana di dalamnya.
Pemirsa, itu tadi informasi dari trending pencarian hari ini. Tentunya Newsline masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Download Metro TV Extend sekarang.